Semangat pagi. Kita mulai pelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya. Ayo mulai 1, 2, 3. Saya senang hidup, bangun dan bersemangat. Saya senang hidup, bangun dan bersemangat. Saya senang hidup, bangun, saya hidup senang, bangun, saya senang hidup, bangun dan bersemangat. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, kita mulai kegiatan pada hari ini yang akan kita berdoa untuk agama doa mulai. Berdoa selesai. Amelia, Aneza, Anissa, Apri, Cut Balkis, Diki Chandra, Dimas, Dinda, Eka Fitri, Vera, Viko, Hanifah, Ikfi Ardani, tentang faktor-faktor laju reaksi ya. Seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan ada beberapa percobaan terkait faktor-faktor laju reaksi. Nah, sebelum masuk ke materi laju reaksi, ada yang masih ingat tentang materi tumbukan, teori tumbukan sebelumnya? Reaksinya semakin tinggi berarti semakin banyak partikel yang bertumbukan sehingga reaksi kimia yang terjadi semakin cepat. KD untuk pembelajaran hari ini yaitu 3.6 dan 4.6. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan melakukan percobaan sederhana mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar. Kemudian menganalisis data hasil percobaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui model pembelajaran Project Based Learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana, dan mengolah informasi, diharapkan kalian nanti dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, berdasarkan gambar ini, mana yang cepat busuk? Mana yang cepat busuk? Gambar yang A, ini ikan yang berada di freezer, ikan yang B, yang dibiarkan di udara terbuka. Yang B, kenapa seperti itu? Kalau di udara terbuka, cepat busuk karena bakteri yang berkembang semakin cepat ya. Ya, karena pengaruh suhu. Selanjutnya, silakan perhatikan video berikut ini.
Kan percobaan faktor laju reaksi. Yang pertama ini suhu. Jadi nanti ada tablet CDR. CDR ini dilarutkan dalam air yang normal atau air dingin biasa sama air panas. Nah, kira-kira nanti kalian lihat apa yang terjadi atau perubahan apa yang terjadi. Nah, yang kedua nanti kita percobaan untuk luasan. Jadi faktor laju luas permukaan. Yang pertama nanti cangkang telurnya itu dibagi jadi dua. Yang pertama bentuk pecahan seperti ini. Yang kedua ini bentuknya serbuk. Di video juga nggak apa-apa. Ya. Yang hangat habis. Dilihat sampai habis ya. Dilihat ya, setelah cangkang telur dimasukkan, kira-kira yang lebih banyak gas yang dihasilkan itu yang mana? Untuk yang ini kalian lihat gelembung-gelembungnya yang lebih banyak yang mana? Yang serbuk apa yang bentuk pecahan? Bisa ditulis di LKPD-nya ya. Belum sabar. Gelembung-gelembung ini loh, ini namanya gas. Yang dihasilkan yang lebih banyak yang mana? Berarti ditulis di sini. Jadi menggunakan serbuk gasnya lebih banyak. Ya. Cobaan untuk faktor suhu dan luas permukaan kan sudah. Nanti kita bahas, silahkan presentasi masing-masing kelompok. Sudah siap untuk presentasi? Hubungkan waktu yang diperlukan oleh zat untuk bereaksi dengan laju reaksi. Yang A, cangkang telur serbuk menghasilkan lebih banyak gas. Yang B, cangkang telur kasar menghasilkan lebih sedikit gas. Jadi, gas yang dihasilkan cangkang telur serbuk lebih banyak dibandingkan cangkang telur yang kasar. Selanjutnya, bagaimana pengaruh suhu terhadap waktu yang diperlukan oleh zat untuk bereaksi. Hubungkan waktu yang diperlukan oleh zat untuk bereaksi dengan laju reaksi. Untuk A, untuk air panas membutuhkan waktu 25 detik untuk melarutkan CDR. Yang B, untuk air yang dingin membutuhkan waktu 48 detik untuk melarutkan CDR. Jadi reaksi menggunakan air panas lebih cepat. Ya, terima kasih ya. Ya. Dinda.
Dari hasil percobaan kali ini untuk yang untuk percobaan pecahan cangkang telur yang lebih gas yang dihasilkan yang paling banyak yaitu yang 1. Terus untuk yang CDR yang paling suhunya lebih tinggi, yang air panas mengakibatkan reaksinya lebih cepat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok yang presentasi. Saya Amanda, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan penyusunan jadwal dan perencanaan proyek. Untuk menyusun jadwal dalam proyek ini, pengamatan akan dilaksanakan selama 4 hari ke depan, yaitu hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Untuk perencanaan proyek, kami akan mengamati pisang dengan 2 perlakuan yang berbeda. Untuk perlakuan pisang yang pertama, yaitu hanya kami tutup dengan kain basah dan kita amati perubahan warna dan teksturnya selama 4 hari. Untuk perlakuan pisang yang kedua, kami akan tutup dengan kain basah dan diberikan karbit. Kami akan mengamati pisang dengan 2 perlakuan yang berbeda ini. Terima kasih. Kemarin kita sudah melakukan pengamatan tentang gunakan karbit untuk pisang. Nah, jadi yang kami hasilkan untuk yang gunakan karbit lebih cepat. Nah, perubahannya jika menggunakan karbit, dia warnanya akan menguning dan juga teksturnya akan lebih empuk. Hari yang pertama. Hari kedua seperti ini. Nah, hari keempat pun yang nggak menggunakan karbit kita muncul. Oh, gitu. Terima kasih ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Afrizal. Percobaan yang tadi kalian lakukan, jadi dari percobaan yang sudah kalian lakukan tadi, melarutkan CDR dalam air itu namanya proses pelarutan ya. Proses CDR dengan air itu namanya larut karena habis. Tapi reaksi yang dilihat di sini adalah gas CO2 yang dihasilkan dari melarutkan CDR tadi. Reaksi luas permukaan. Ada yang tahu ini apa? Daging. Kalau kalian lihat orang masak sate, itu kan dagingnya harus dipotong lebih kecil ya. Dipotong kecil-kecil supaya apa? Cepat matang. Bisa dibayangkan kalau orang sedang buat sate tapi dagingnya besar-besar. Kira-kira matangnya lama apa? Ya, lebih lama ya dibandingkan yang dagingnya dipotong kecil-kecil. Bentuk kubus, daging yang ukurannya lebih besar itu seperti ini. Ya, ini satu luas permukaan. Tapi kalau daging yang dipotong lebih kecil-kecil, kita gambarkan seperti kubus. Dia diibaratkan seperti kubus yang kubus kecil-kecil tapi jumlahnya lebih banyak. Nah, otomatis pada saat dimasak dia akan bertumbukan dengan kubus-kubus yang lain ya kan? Otomatis yang lebih cepat itu yang bentuknya lebih kecil dibandingkan dengan yang bentuknya lebih besar. Dapat dipahami ya? Juga termasuk contoh faktor laju reaksi luas permukaan. Reaksi yang terjadi lebih cepat jika luas permukaan bidang sentuhnya lebih
kecil. Percobaan yang sudah kalian lakukan tadi, laju reaksi yang terjadi itu lebih cepat yang mana? Luas permukaan bidang sentuhnya yang besar apa yang kecil? Iya, yang kecil. Jadi semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksinya juga semakin cepat. Nah, di sini faktor laju lagi selain faktor suhu, faktor luas permukaan, dan faktor faktor konsentrasi, di sini ada satu lagi faktor katalis. Nah, faktor katalis kalian kemarin sudah melakukan percobaan di rumah dengan mengamati pisang dengan ada yang menggunakan karbit dan tidak menggunakan. Jadi katalis ini fungsinya untuk mempercepat laju reaksi seperti karbit yang sudah kalian lakukan pengamatan sebelumnya. Jadi fungsi karbit ini untuk mempercepat laju reaksi saja. Paham ya? Nah, kalau dilihat dari energi aktivasinya, dapat dilihat gambar yang A ini energi aktivasi laju reaksi tanpa menggunakan katalis. Pada gambar kedua, ini energi aktivasi dengan menggunakan katalis. Nah, dengan menggunakan katalis, dia bisa mempercepat proses laju reaksinya. Jadi yang awalnya harus naik dulu, setelah adanya katalis, dia bisa memotong jalan, jadi bisa lebih cepat. Jadi pada karbit, kalian sudah melakukan pengamatan selama 4 hari. Karbit ini kenapa bisa mempercepat pematangan, proses pematangan buah pisang? Karena pada karbit setelah bereaksi dengan uap air, dia akan menghasilkan gas etilen. Nah, karbit itu kenapa bisa bereaksi dengan uap air? Karena kan proses kalian mengeram pisang itu kan ditutup ya. Nah, pada saat ditutup itu ada uap airnya. Nah, karbit ini bereaksi dengan uap air. Nah, setelah bereaksi dengan uap air, dia menghasilkan gas etilen. Gas etilen inilah yang bisa mempercepat proses pematangan buah. Nah, sekarang materi hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita evaluasi dulu ya. Ada bawa HP semua ya? Nah, silakan bisa scan barcode di sini. di mana yang pertama yaitu suhu. Nah, kemarin kita sudah melakukan uji coba untuk melarutkan CDM menggunakan air panas dan air dingin. Nah, di mana air panas lebih cepat melarutkan CDM. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa jika lebih tinggi suhu, maka lebih cepat reaksinya. Yang kedua, luas permukaan. Nah, di mana kita sudah melakukan uji coba juga menggunakan cuka dengan pecahan cangkang telur dan serbuk cangkang telur. Nah, di mana serbuk cangkang telur lebih banyak menghasilkan gas. Jadi kesimpulan yang kita dapat ambil, semakin kecil ukuran partikel maka makin luas bidang sentuhnya. Dan juga konsentrasi, di mana konsentrasi semakin besar
maka jumlah partikel semakin banyak sehingga lebih cepat reaksinya. Yang keempat, katalis pun yaitu zat yang dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi, di mana kita juga sudah melakukan uji coba pematangan pisang menggunakan karbit dan tidak menggunakan karbit, dan yang menggunakan karbit yang lebih cepat matang. Ya, terima kasih ya Dinda. Tepuk tangan buat Dinda. Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, tadi kita sudah melakukan percobaan faktor suhu. Jadi semakin tinggi suhunya, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat. Yang kedua, kita sudah percobaan faktor laju luas permukaan. Jadi semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat. Yang ketiga, konsentrasi, faktor laju konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, maka laju reaksi juga akan semakin cepat. Yang keempat, yang kalian sudah melakukan pengamatan pada pisang, pematangan buah pisang selama 4 hari, pada pisang yang menggunakan karbit dan tidak menggunakan karbit. Pisang yang menggunakan karbit otomatis pematangannya akan lebih cepat karena karbit di sini berfungsi sebagai katalis karena bisa menghasilkan gas etilen. Fungsi gas etilen mempercepat laju reaksi. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.